Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kuliah pada hari ini. Saya yang bernama Subahul Roni dan teman saya yang bernama Muhammad Nur Zakaria yang mempunyai materi yaitu dinasti lokal dan masa akhir sejarah Abbasiyah. Berkelanjutan dari materi yang sudah disampaikan oleh Mas Nur Muhammad Zakaria, saya yang kedua yaitu tentang 3 kerajaan besar Islam. Yang pertama, Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani yang di mana Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1299 sampai 1929 Masehi atau dikenal juga dengan sebutan Kekaisaran Turki Ottoman adalah negara multi etnis dan multi religius. Negara ini diteruskan oleh Republik Turki yang diproklamirkan pada tanggal 29 Oktober tahun 1923. Negara ini didirikan oleh Bani Utsman yang selama lebih dari 6 abad kekuasaannya, mulai dari tahun 1299 sampai 1929, dipimpin oleh 36 orang sultan. Sebelum akhirnya runtuh dan terpecah menjadi beberapa negara kecil, kesultanan ini menjadi pusat interaksi antara barat dan timur selama 6 abad. Pada puncak kekuasaannya, Kesultanan Utsmaniyah terbagi menjadi 29 provinsi dengan Konstantinopel atau sekarang disebut dengan Istanbul sebagai ibu kotanya. Kesultanan ini dianggap sebagai penerus dari kerajaan-kerajaan sebelumnya seperti Kekaisaran Romawi dan Bizantium pada abad ke-16 dan abad ke-17. Kesultanan Utsmaniyah menjadi salah satu kekuatan utama dunia dengan angkatan lautnya yang sangat kuat. Kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Turki Utsmani yang demikian luas dan berlangsung dengan cepat itu diliputi pula oleh kemajuan-kemajuan dalam bidang-bidang kehidupan yang lain. Yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Bidang kemiliteran dan pemerintahan. Pada pemimpin kerajaan Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Meskipun demikian, kemajuan-kemajuan kerajaan Utsmani mencapai masa keemasannya itu bukan semata-mata karena keunggulan politik para pemimpinnya. Masih banyak faktor lain yang mendukung keberhasilan ekspansi. Yang terpenting diantaranya adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan dan di mana saja. Untuk pertama kalinya kekuatan militer kerajaan ini mulai diorganisasi dengan baik dan teratur ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Ketika itu pasukan tempur yang besar sudah terorganisasi. Pengorganisasian yang baik, taktik dan strategi tempur militer Utsmani berlangsung tanpa halangan yang berarti. Namun tidak lama setelah kemenangan tercapai, kekuatan militer yang besar ini dilanda kekisruhan. Keadaan prajuritnya menurun. Mereka merasa dirinya sebagai pemimpin-pemimpin yang berhak menerima gaji. Akan tetapi, keadaan tersebut segera dapat diatasi. Yang kedua, kemajuannya yaitu bidang ilmu, pengetahuan, dan budaya. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan. Di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Perpaduan seperti itu. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak mereka serap dari Bizantium, sedangkan ajaran-ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, keilmuan, dan huruf mereka terima dari bangsa Arab. Orang-orang Turki Utsmani memang dikenal sebagai bangsa yang duka
suka dan mudah berasimilasi dengan bangsa asing dan terbuka untuk menerima kebudayaan luar. Hal ini mungkin karena mereka masih miskin dengan kebudayaan. Bagaimanapun sebelumnya mereka adalah orang nomad yang hidup di daratan Asia Tengah. Yang ketiga, kemajuannya itu dalam bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Karena itu ulama mempunyai kedudukan yang tinggi dan peran besar dalam kerajaan dan masyarakat. Mufti sebagai pejabat urusan agama tertinggi berwenang memberi fatwa resmi terhadap problema keagamaan yang dihadapi masyarakat. Tanpa legitimasi mufti, keputusan hukum kerajaan bisa tidak berjalan. Selanjutnya, kerajaan yang besar yaitu kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya. Kerajaan Safawi di Persia baru berdiri. Kerajaan ini berkembang dengan cepat dan pesat. Dalam perkembangannya, kerajaan Safawi sering bentrok dengan Turki Utsmani. Berbeda dengan kerajaan Islam lainnya, Utsmani dan Mughal. Kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai madhab negara. Karena itu kerajaan ini dianggap sebagai peletak dasar terbentuknya negara Iran dewasa ini. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan berdirinya kerajaan Utsmani. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya Safi al-Din pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Dan nama Safawi terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama ini terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Kelanjutannya, Safi al-Din berasal dari keturunan yang berada dan memiliki sufi sebagai jalan hidupnya. Ia keturunan dari Imam Syiah yang keenam, yaitu Musa al-Kazim. Gurunya bernama Syekh Taj al-Din Ibrahim Zaidi pada tahun 1216 sampai 1310 Masehi, yang dikenal dengan julukan Zahid al-Gilani. Karena prestasi dan ketekunannya dalam kehidupan tasawuf, Safi al-Din diambil menantu oleh gurunya tersebut, dan Safi al-Din mendirikan Torekot Safawiyah setelah ia menggantikan guru sekaligus mertuanya yang wafat pada tahun 1310 Masehi. Pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama. Pada mulanya gerakan Safawiyah bertujuan memerangi golongan yang mereka sebut ahli-ahli bid'ah. Tarekat yang dipimpin Safi al-Din ini semakin penting, terutama setelah ia mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan besar. Pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Kemajuan yang dicapai kerajaan Safawi tidak hanya terbatas di bidang politik. Di bidang lain, kerajaan ini juga mengalami banyak kemajuan. Kemajuan itu antara lain sebagai berikut. 1. Kemajuan di bidang ekonomi. Contohnya stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abbasiyah I ternyata telah maju perkembangan perekonomian Safawi, lebih-lebih setelah kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur laut antara timur dan barat biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis sepenuhnya menjadi milik kerajaan Safawi. Yang kemudian kemajuannya yaitu di bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada masa kerajaan Safawi tradisi keilmuan ini terus berlanjut. Selanjutnya, bidang pembangunan fisik dan seni. Para penguasa kerajaan ini telah berhasil menciptakan Isfahan.
ibu kota kerajaan menjadi kota yang sangat indah. Di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan besar lagi indah seperti masjid-masjid, rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Zindirut dan istana Cihil Dutun. Kota Isfahan juga diberi indah dengan taman-taman wisata yang ditata secara apik ketika Abbas I wafat. Di Isfahan terdapat 162 masjid, 42 akademi, 1.802 penginapan, dan